Saudara, masyarakat yang tergabung dalam koalisi orang asli Papua dan non-Papua turun jalan melakukan aksi demo ke Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua Barat Daya. Mereka menuntut KPU mengakomodir keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya pasca putusan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Faris Umlati dan Petrus Kasihiu tidak memenuhi syarat sebagai orang asli Papua. Aksi demo dukungan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya diwarnai aksi bakar ban di 3 titik di Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong, sebelum masa melakukan aksi demo ke Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua Barat Daya pada Kamis 12 September 2024. Ribuan massa turun ke jalan melakukan aksi long march dengan menggunakan busana adat dan membawa spanduk menuju KPU Provinsi Papua Barat Daya. Aksi demo ini dikawal ketat pihak kepolisian. Dari pantauan di lokasi, massa aksi sempat berhenti di lampu merah depan Polresta Sorong Kota sambil menunggu massa yang datang dari Kompleks Yohan dan Worot. Kemudian, mereka melakukan aksi demo ke KPU Papua Barat Daya. Pengamanan aksi demo dijaga ketat personil Polda Papua Barat. Hampir jarak 100 meter dari kantor KPU dibatasi kawat duri dengan massa pendemo. Dalam tuntutan, massa pendemo mendesak kepada KPU Papua Barat Daya untuk mengamati keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya. Kami tidak minta uang sama siapa-siapa. Betul. Kami hanya mengingat orang negeri, orang tanah ini, orang Papua yang hanya tinggal segelintir. 2 hari lalu saya sudah sampaikan, hutan kami sudah habis, manusia kami tinggal sedikit. Kiranya jabatan politik khusus untuk gubernur dan wakil gubernur harus orang Papua. Saya punya kakak tuan, kakak adalah anak adat. Kakak punya adat, kakak punya budaya, kakak punya bahasa, kakak punya tanah adat. Saya mau kasih tahu untuk kami gini. Tidak ada lembaga yang tertinggi di atas tanah Papua selain MRP. MRP itu udah adalah anak kandung dari yang namanya Undang-Undang Otsus. Sedangkan konstitusi negara mengatur itu, pasal 18B. Negara menjamin satuan masyarakat adat. Sementara aspirasi yang sama juga disampaikan perwakilan perempuan Papua. Mereka mendesak agar KPU Papua Barat Daya segera mengakomodir keputusan MRP sesuai amanat Undang-Undang Otsus. Saya tegaskan baik atas nama perempuan Papua, atas nama mama-mama Papua yang melahirkan generasi emas. Saya kasih tahu dan tegaskan dengan sungguh, keputusan MRP sudah bulat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus. Jangan tabrak aturan. Hari ini, kalau KPU sampai tidak mengakomodir keputusan MRP, hanya 2 pilihan. Kembalikan Otsus. Oke? Hanya itu. Sementara Ketua KPU Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu, mengatakan saat menerima aspirasi pendemo mengatakan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur akan dilakukan sesuai peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 pada tanggal 22 September. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2024 yaitu tanggal 22 September 2024. Selanjutnya kami akan tentu mempelajari aspirasi ini. Mekanisme, prosedur, ketentuan, aturan yang berlaku. Usai menggelar aksi demo, ribuan massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Personil Polda Papua Barat mengamankan jalannya aksi demo di Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua Barat Daya dan memblokade kawat duri untuk menghindari bentrok dengan massa pendemo. Pengamanan aksi demo di Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua Barat Daya diberlakukan sangat ketat.
Jarak dari kantor KPU Papua Barat Daya dengan massa pendemo berjarak sekitar 100 meter dan diblokade dengan pagar kawat duri. Aksi demo yang ketiga kali ini digelar massa cukup menyampaikan aspirasinya tidak diperkenankan melewati batas kawat duri tersebut. Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Budi Utomo mengatakan operasi tugas mantap praja yang di BKO sebanyak 500 personil Polda Papua Barat sesuai tingkat eksalasi yang ada. Budi menjelaskan, Polda Papua Barat siap memberikan pelayanan aksi demo terhadap masyarakat. LO Polda Papua Barat Daya berpesan kepada massa aksi agar menyampaikan aspirasinya, namun tetap menjaga situasi keamanan. Lanjut Budi, batas kawat duri yang dipasang untuk mencegah agar tidak bersentuhan langsung dengan massa pendemo, untuk menjaga hal-hal yang akan terjadi antara massa pendemo dengan pihak kepolisian. Jadi untuk kegiatan demo ya pasti situasi akan terus dinamika akan bergulir. Dimanapun kita dari Polda Papua Barat siap untuk memberikan pelayanan aksi demo kepada masyarakat. Pesan saya kepada masyarakat, silakan menyampaikan suaranya masing-masing karena memang diatur dalam undang-undang, tetapi tetap menjaga ketertiban dan keamanan di sekitar. Dan selanjutnya saya juga minta maaf kepada warga Kota Sorong mungkin masalah akses ya, gangguan lalu lintas ya, mohon maaf, kami sudah semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan khususnya untuk kelancaran lalu lintas apabila ada yang terganggu atau merasa kurang maksimal. Dari pantauan di lapangan selama pengamanan aksi demo berjalan dengan aman dan kondusif. KPPS di Pilkada 2024, KPU sodorkan syarat dan cara daftar. Penerimaan pendaftaran calon KPPS dimulai tanggal 17 hingga 28 September 2024. Penetapan dan pelantikan KPPS tanggal 7 November 2024 dan masa kerja 7 November hingga 8 Desember 2024. Pembentukan calon kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat mempersiapkan jadwal tahapan pendaftaran calon KPPS. Hal ini dijelaskan Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Fak-Fak, Nur Hasmia, pada Kamis 12 September 2024. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU nomor 475 tahun 2024 tentang perubahan keempat atas keputusan KPU nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada serentak 2024. Berikut informasi jadwal pembentukan calon anggota KPPS Pilkada 2024. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS pada tanggal 17 sampai dengan 21 September 2024. Kedua, penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS tanggal 17 hingga 28 September 2024. Penetapan dan pelaksanaan pelantikan KPPS pada tanggal 7 November 2024 dan masa kerja KPPS dimulai pada tanggal 7 November sampai 8 Desember 2024. Demikian penjelasan Nur Hasmiah, Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Fak-Fak. Franz Tamaela, kontributor TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. USAID kolaborasi bekerja sama dengan media Jubi dan Asosiasi Wartawan Papua AWP pada Rabu 11 September 2024 meluncurkan buku Kitorang Kawal Otsus, menilik kisah ekonomi khusus dari liputan jurnalis Papua. Buku Kitorang Kawal Otsus adalah sebuah buku yang ditulis oleh para jurnalis di tanah Papua yang mengisahkan perjalanan mereka dalam mengawal dan memantau pelaksanaan otonomi khusus atau Otsus di bumi Cendrawasih.
Buku ini merupakan kumpulan laporan atau reportase lapangan secara kritis, merekam cerita-cerita para warga yang menggambarkan berbagai dinamika yang terjadi sejak Otsus diberlakukan pada tahun 2001 silam. Peluncuran buku Kitorang Kawal Otsus ditandai dengan penandatanganan oleh PJ Sekda Papua Pegunungan, Direktur PT Media Jubi Papua, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Bappenas, Direktur USAID Indonesia, Direktur Operasional Wahana Visi Indonesia, Pemimpin Redaksi Jubi, Jian Bisai, dan perwakilan mentor Christian Ansaka. Dan dilanjutkan dengan penyerahan buku oleh Direktur PT Media Jubi Papua Hana Demi Metau. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Bappenas, Tri Dewi Virgianti mengatakan, Papua sangat istimewa karena memiliki kekhususan sendiri di mana ada Undang-Undang Otsus yang memiliki konsekuensi adanya pendanaan yang cukup besar jika dibandingkan dengan dana-dana infrastruktur lainnya. Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan dana Otsus berdasarkan evaluasi yang dilakukan Bappenas, pemanfaatannya belum maksimal, masih banyak yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, peran media sangat penting dalam mengawal pembangunan. Tingkatan kesadaran tentang pentingnya pembangunan, tentang isu pembangunan, tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh satu pemerintahan, satu daerah, menjadi satu juga dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi saling pengertian antara pemerintah dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah. Karena tanpa adanya kepercayaan, ada trust, pembangunan tidak akan juga terjadi. Karena semuanya harus bersama-sama. Tidak bisa pemerintah sendiri, tidak bisa masyarakat sendiri, harus bersama-sama. Nah, peran media akan sangat krusial di sini, akan sangat penting. Itu kalau saya menyambut baik peluncuran buku ini yang menunjukkan bagaimana peran media di Wamena, di Papua Pegunungan bisa terus meningkat dalam mendorong pemanfaatan dana Otsus yang pada akhirnya mendorong pembangunan yang lebih baik lagi. Direktur PT Media Jubi Papua, Hana Demi Metau, mengungkapkan, buku Kitorang Kawal Otsus merupakan hasil dari keterlibatan aktif para jurnalis dalam program Jurnalis Turun Kampung. Ada berbagai laporan mendalam yang mencerminkan dedikasi dan kerja keras jurnalis dalam mengawal pelaksanaan Otsus serta mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah. Adalah hasil dari keterlibatan aktif para jurnalis dalam program ini. Dalam buku ini terdapat laporan mendalam yang mencerminkan dedikasi dan kerja keras jurnalis dalam mengawal pelaksanaan Otsus serta mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah. Dan menjadi dokumen penting juga sebagai sumber inspirasi bagi semua pihak yang peduli terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan daerah. Di kesempatan yang sama, Direktur USAID Kolaborasi Indonesia, Jeffrey P. Cohen, menyampaikan terima kasih atas kemitraan yang telah terjalin selama ini. Program Kitorang Kawal Otsus menjadi bagian penting dalam pembangunan. Selain itu, media juga mempunyai peran yang penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan. Program Kitorang Kawal Otsus adalah bagian dari upaya ini. Program ini perkuat dan tingkatkan peran media lokal dalam tata kelola pemerintahan. Media punya peran penting untuk tingkatkan kesadaran dan dorong tata kelola yang lebih baik. Laporan Anda kepada masyarakat dan pemerintah berupa informasi akurat, sangat penting untuk Otsus yang efektif. Saya ajak Anda semua untuk terus advokasikan transparansi dan akuntabilitas. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, peluncuran buku Kitorang Kawal Otsus yang merupakan hasil dari program Jurnalis Turun Kampung mendapat respon positif dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Program ini dinilai sebagai upaya mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap implementasi Otsus. Kitorang Kawal Otsus hasil dari 71 jurnalis lokal dengan peran krusial.
sebagai dengan fungsi pengawasan pembangunan lokal. Ada berbagai laporan mendalam yang mencerminkan dedikasi dan kerja keras jurnalis dalam mengawal pelaksanaan Otsus serta mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah. Buku ini tidak hanya menjadi dokumentasi penting, tetapi juga sumber inspirasi bagi semua pihak yang peduli terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, dengan diluncurkannya buku Kitorang Kawal Otsus, mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini disampaikan Gubernur Papua Pegunungan melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh PJ Sekda Papua Pegunungan, Uwasuwo Demianus Siep. Dalam mengawal implementasi Otsus di tanah Papua, diharapkan ada kerjasama antara jurnalis, pemerintah, dan mitra pembangunan. Provinsi Papua Pegunungan mendukung upaya kolaborasi yang melibatkan jurnalis dalam mendorong transparansi tata kelola pemerintahan. Sesuai dengan judul buku ini, Kitorang Kawal Otsus. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap ada kerjasama antara jurnalis, pemerintah, dan mitra-mitra pembangunan dalam mengawal otonomi khusus, sehingga transparansi membuahkan kepercayaan masyarakat terhadap implementasi otonomi khusus. Melalui sambutan tertulisnya, PJ Gubernur Papua Pegunungan menyampaikan, buku Kitorang Kawal Otsus sangat menarik karena selain menyuarakan suara masyarakat tentang permasalahan Otsus, namun juga menggali potensi dan harapan tentang otonomi khusus ke depan. Buku ini juga menggali potensi dan harapan tentang otonomi khusus ke depan. Melalui buku ini kita melihat pentingnya partisipasi jurnalis dalam mengawal Otsus yang sekaligus memberikan solusi bagi kami pemerintah daerah atas dinamika implementasi di tengah masyarakat Papua. Harapan kami, buku ini menjadi bahan bacaan bagi rekan-rekan, terutama di lingkungan aparatur sipil negara, para pemangku kepentingan, baik DPR pengangkatan, Majelis Rakyat Papua, mitra pembangunan, tokoh masyarakat, dan rekan-rekan jurnalis yang lain. Selain itu, buku ini tidak hanya menjadi dokumen penting, tetapi juga sumber inspirasi bagi semua pihak yang peduli terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan daerah. Lebih lanjut disampaikan PJ Sekda bahwa kolaborasi antara jurnalis, pemerintah, dan pelaku pembangunan lainnya sangat diperlukan karena jurnalis menjadi pilar penting dalam melakukan fungsi pengawasan suksesnya pembangunan daerah dan juga implementasi otonomi khusus di tanah Papua. Pembaca juga diajak untuk lebih memahami realitas yang dihadapi oleh masyarakat di tanah Papua, serta pentingnya keberadaan jurnalisme yang kritis dan bertanggung jawab dalam mengawal kebijakan publik. Buku ini menjadi suara dari Papua untuk Indonesia, mengingat bahwa perjuangan untuk keadilan dan kesejahteraan adalah tanggung jawab bersama. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka menjalankan fungsi menyediakan informasi sekaligus pengawasan dalam pembangunan daerah, jurnalis dari media lokal di tanah Papua harus didukung dengan berbagai aspek, salah satunya ialah peningkatan kapasitas. 11 September 2024, perwakilan jurnalis dari media lokal 6 provinsi di tanah Papua turut serta kegiatan pembelajaran keterlibatan media lokal dan pengawal implementasi otonomi khusus di tanah Papua. Pada kegiatan ini, jurnalis Papua dari media lokal mengevaluasi kerja mereka setelah melaksanakan program Kitorang Kawal Otsus yang merupakan kerjasama antara USAID, kolaborasi Wahana Visi Indonesia dan Media Jubi yang kemudian menghasilkan sebuah buku dengan judul Kitorang Kawal Otsus. Gabriel Maniagasi, salah satu mentor dalam program Kitorang Kawal Otsus,
menjelaskan bahwa kegiatan yang diikuti oleh perwakilan jurnalis Papua sebagai ruang untuk melakukan evaluasi dan juga meningkatkan kapasitas dalam rangka mengawal implementasi pembangunan di tanah Papua. Jadi sebenarnya kegiatan hari ini itu kawan-kawan diajak untuk kembali merefleksi bagaimana mereka punya pengalaman di lapangan. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman itu coba kita lihat apa yang menjadi tantangan, kendala-kendala mereka, dan kita coba ajak mereka untuk melihat kembali ke tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, sehingga itu menjadi pembelajaran dalam kaitannya dengan penguatan kapasitas. Nah, kapasitas jurnalis ini harus ditingkatkan memang. Karena kawan-kawan di tingkat lokal ini saya pikir perlu didukung dengan berbagai aspek, sehingga kawan-kawan juga merasa terus bertanggung jawab untuk terlibat mengawal otonomi khusus. Karena Otsus ini adalah milik kita dan Otsus itu adalah kita juga, sehingga kita perlu terlibat secara aktif, tapi dari perspektif jurnalis untuk melihat ke depan kira-kira Otsus ini seperti apa dan proses pengawalannya ini. Dalam mengawal implementasi pembangunan terutama otonomi khusus, jurnalis media lokal juga wajib memahami Otsus dari 3 sektor, yakni pemberdayaan, keberpihakan, dan perlindungan. Ketiga aspek tersebut harus dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis implementasi otonomi khusus, apakah telah tepat sasaran atau belum. Nah, ini spirit otonomi khusus yang perlu untuk kawan-kawan pers, jurnalis Papua harus mengetahui itu, sehingga ini menjadi alat analisis. Sehingga waktu mereka liputan ke lapangan untuk melihat misalnya program Papua Sehat, nah, ini seperti apa. Terus di bidang pendidikan, Papua Cerdas, lalu di bidang Papua Produktif, ekonomi, nah, itu kira-kira seperti apa. Apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita itu berpihak kepada orang asli Papua atau tidak? Dia melindungi orang Papua atau tidak? Apakah dia terus terpuruk atau mungkin seperti apa? Nah, sehingga ini yang kita dorong kawan-kawan pers, khususnya wartawan Papua, jurnalis Papua, untuk terus mengambil bagian. Minimal dari sisi mindsetnya, dari sisi pengetahuannya, sisi knowledge-nya, pengetahuan, itu mereka memiliki yang cukup. Sehingga dengan pengalaman pengetahuan itu, mengajak kawan-kawan untuk terus, mari kita kawal Otsus. Hal ini menjadi bagian penting agar kedepannya tidak lagi terjadi kegagalan dalam implementasi pembangunan terutama Otsus. Sehingga kolaborasi antara USAID Kolaborasi, Wahana Visi Indonesia, Media Jubi, serta Bapenas menjadi hal penting agar tujuan bersama dalam mengawal implementasi Otsus berdampak pada kesejahteraan masyarakat Papua. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menyongsong perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Barat ke-25 tahun, organisasi perangkat daerah diharapkan dapat mendukung dengan melaksanakan kegiatan perlombaan yang berlangsung secara sederhana. Niko Untung Tike meminta kepada pimpinan organisasi daerah atau OPD untuk mempersiapkan panitia dalam menyambut Hari Ulang Tahun ke-25 Provinsi Papua Barat pada tanggal 12 Oktober 2024 mendatang. Diingatkan, bagian administrasi umum untuk menindaklanjutan dan mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan persiapan menyambut Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Barat. Pesannya, staf ahli Gubernur Papua Barat saat memimpin apel gabungan mengatakan, kegiatan yang dilakukan seperti lomba lari atau lomba bola voli dapat dilaksanakan, serta olahraga lainnya dengan dapat mempererat silaturahmi antara pegawai dan juga masyarakat. Disampaikan oleh panitia ini belum apa-apa yang dipertandingkan. Kalau voli sudah ada tempatnya, tinggal yang lain. Bisa juga kita ambil lari keliling kantor gubernur ini. Yang pertama, maksudnya ini kan ada mungkin berapa ratus meter atau supaya diambil. Mungkin yang lari 10 kilo ke berapa kali putaran.
diambil yang sederhana saja. Yang kita berlebihan mau pergi ke sana, tahu sampai di sana kumpul bubar. Melgias Warinosa, Asisten 2 Setda Papua Barat saat diwawancarai mengatakan, dengan situasi pilkada, pemerintah fokus untuk mensukseskan pesta demokrasi di Papua Barat. Namun, sebagai peringatan Hari Jadi Provinsi Papua Barat, tetap akan dilaksanakan secara sederhana. Nah, jadi kemudian dalam situasi kondisi yang ke depan ini dengan pilkada, dengan Nataru, ini situasi kondisi juga yang memang berat. Tetapi sebagai orang-orang yang katanya orang pintar bilang bahwa bangsa yang besar menghargai apa yang dikerjakan para pendahulunya, maka wajib kita melakukan semacam peringatan yang dilakukan secara sederhana. Karena memang kemudian situasi kondisinya seperti ini, maka kami lakukan itu secara di lingkup provinsi saja seperti itu. Lomba-lomba antara perangkat daerah gitu. Ada 5 mata lomba yang dilakukan kalau tidak salah, sampai dengan ada gaplek dari tambang seperti itu yang dilakukan. Dengan dirancanakan perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Barat, diharapkan kemeriahan Hari Ulang Tahun Provinsi nanti tetap memberikan arti bagi pemerintah dan juga masyarakat melalui program yang akan dilaksanakan di lapangan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Papua Barat diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta pengetahuan pribadi. Hal ini dilakukan guna mempersiapkan pemimpin di Provinsi Papua Barat ke depan. Hal tersebut disampaikan staf ahli Gubernur Papua Barat Niko Untung Tike saat memimpin apel gabungan pada Jumat 13 September 2024. Dirinya berharap ASN di Provinsi Papua Barat harus bisa maju secara pribadi untuk mendukung program pemerintah Papua Barat. Sebagai ASN yang masih muda, diharapkan kompetensi diri dapat terus dikembangkan melalui akademik serta praktek yang langsung turun bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam arahannya mengatakan, bagi ASN yang masih muda dapat memperbaiki perilaku dan juga kinerja, karena kemajuan Papua Barat ke depan menjadi tanggung jawab ASN di Provinsi Papua Barat. Jadi memang kita sekarang ini sudah masuk mulai purna tugas. Jadi Bapak Ibu yang masih muda-muda, perbaiki hidup dan kelakuan Bapak Ibu sekalian. Karena yang memimpin kalian-kalian itu untuk generasi selanjutnya. Saya bukan mengkosong, tetapi nanti kenyataannya Bapak Ibu yang rasakan. Ditambahkan, kepada pegawai saat ini tugas yang diberikan dapat dilakukan dengan baik. Karena ketika diberikan tanggung jawab yang besar saat memegang jabatan, maka sebagai seorang pemimpin dapat memimpin instansi untuk pembangunan di Papua. Itu juga yang nantinya akan selaku pimpinan OPD. Bisa memberikan arahan kepada bawah, tapi kalau tidak diterima ya apa boleh buat. Yang kebaikan perlu dibawa pulang, yang rusak ditinggalkan atau dibuang. Diharapkan bagi pimpinan organisasi perangkat daerah agar bisa menciptakan lingkungan kerja yang baik dengan merangkul semua pegawai sehingga pelaksanaan program dalam satu organisasi perangkat daerah dapat berjalan baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Kepedulian dan komitmen terhadap Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menjadi fokus utama kegiatan transformasi digital organisasi penguatan program Medetauri melalui optimalisasi tugas dan fungsi perlengkapan bagi PGRI yang ada di Papua Barat dan juga Papua Barat Daya. Transformasi digital dalam sebuah aspek pendidikan menjadi tuntutan mutlak dan PGRI berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam perubahan tersebut. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI sebagai organisasi profesi yang terbesar di Indonesia selalu berupaya untuk membangun potensi dan kompetensi para guru.
Hal ini sangat penting dilakukan oleh organisasi sekelas PGRI agar para guru tetap menjadikan sebagai tempat untuk bernaung dan mengembangkan diri, seperti yang dilakukan PGRI Papua Barat dan Papua Barat Daya pada kegiatan transformasi digital organisasi penguatan program mandatori melalui optimalisasi tugas dan fungsi perlengkapan. Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Abdul Fatah mengatakan, di tahun 2024 hampir sebagian besar Dinas Pendidikan telah membantu organisasi guru yang berada di bawah naungan PGRI. Semua kabupaten kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat terbantu dengan anggaran yang terbatas. Keperluan atau anggaran yang dibutuhkan oleh organisasi atau profesi guru atau PGRI, tetapi itulah keterbatasan anggaran yang ada pada kami. Kami tahun anggaran 2024 ini, ya saya juga baru masuk di Dinas Pendidikan tahun 2023, ya pada bulan Maret tanggal 30 saya dilantik pada tanggal 14. Saya sudah tidak bisa mengalokasikan anggaran lagi untuk PGRI, tetapi tahun 2024 hampir sebagian besar daripada organisasi guru ini kami bantu, baik dari PGRI walaupun angkanya tidak terlalu besar, ya. Kami kemarin minta maaf kalau kami sebut angka itu, kami hanya bantu 300 juta. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI Sumardiansyah mengatakan, pentingnya workshop ini dilakukan untuk memperkuat wawasan dan kompetensi organisasian para anggota. Bagaimana para guru bisa memiliki skill tentang transformasi digital dalam praktek pendidikan, serta menjalankan praktek pengelolaan anggaran secara transparan. Jadi penting sebab kita memperkuat wawasan dan kompetensi keorganisasian para anggota. Dalam hal ini yang menjadi fokus perhatian adalah bagaimana para anggota pengurus PGRI bisa memiliki skill tentang transformasi digital, digitalisasi dalam manajemen organisasi ataupun dalam praktek pendidikan. Lalu bagaimana para pengurus dan juga anggota organisasi bisa menjalankan praktek pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Lalu mempersiapkan perangkat organisasi seperti misalkan asosiasi profesi kalian sejenis APKS untuk mereka yang ingin terlibat dalam pengembangan kompetensi guru berbasis mata pelajaran dan keahlian. Lalu kaitannya dengan perlindungan guru, kita berharap juga dibentuk LKBH, lembaga konsultasi bantuan hukum, lalu terkait penegakan kode etik ada Dewan Kehormatan Guru, dan juga keterwakilan perempuan ada Perempuan PGRI, dan untuk pengembangan transformasi digital ada PSLCC. PSLCC itu PGRI Smart Center and Character Learning. Workshop transformasi digital PGRI yang berlangsung Rabu 11 September 2024 hingga berakhir pada tanggal 14 September di salah satu hotel dalam kota Manokwari. Dibuka langsung Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Abdul Fatah. Natalindo Kirewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Guna menjawab kemiskinan ekstrim, stunting, dan anak putus sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat akan uji coba program sekolah sepanjang hari. Kini orang tua sudah tidak lagi menyiapkan anggaran bagi anak untuk bersekolah, mulai dari uang jajan hingga makan minum bagi anak-anak yang pergi bersekolah. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Abdul Fatah mengatakan, di anggaran perubahan tahun ini, ada 5 sekolah akan dipilih untuk uji coba program sekolah sepanjang hari. Dengan total anggaran yang disiapkan sebesar 5 miliar rupiah. Dikatakan Abdul Fatah, jika program ini bisa berjalan, maka akan menjawab 3 permasalahan yang ada di Provinsi Papua Barat, yaitu kemiskinan ekstrim, stunting, dan anak putus sekolah. Kirakan 1 miliar. Jadi kami ada rencana mudah-mudahan di perubahan ini kami mau uji coba dulu. Lalu bisa kami uji coba ada 5 sekolah, ya 5 sekolah berarti kami alokasikan anggaran sekitar 5 miliar. Mudah-mudahan ada penambahan anggaran dengan melihat bahwa anggaran Papua Barat baru 3,59%. Kami ingin coba. Kalau ini bisa diterapkan, berarti sudah bisa menjawab 3
permasalahan di Provinsi Papua Barat, yaitu kemiskinan ekstrim, stunting, dan anak yang putus sekolah. Lebih lanjut dikatakan Abdul Fattah, salah satu penyumbang inflasi di Provinsi Papua Barat adalah dari pendidikan, di mana masih adanya pungutan yang dilakukan dari sekolah. Oleh sebab itu, Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat menghimbau kepada seluruh kepala sekolah dan guru-guru, jika tidak terlalu mendesak, mohon untuk tidak ada pungutan. Salah satu penyumbang inflasi di Provinsi Papua Barat itu adalah dari pendidikan. Saya juga kaget kemarin loh, pendidikan masuk sebagai penyumbang inflasi di Provinsi Papua Barat, yaitu di mana adanya pungutan-pungutan di sekolah. Oleh karena ini dihimbau kepada seluruh kepala sekolah, kepala dinas, ya teman-teman guru, jika memang tidak terlalu mendesak, mohon untuk tidak ada pungutan. Nantinya dapat membantu anak-anak putus sekolah yang ada di kabupaten kota. Natalindo Kirewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Masih selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pace-mace, kakak adik, dan basodara dong semua. Informasi penting dan terbaik buat seluruh masyarakat Papua Barat. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat sedang melaksanakan program penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor di seluruh Samsat se-Papua Barat. Jadi, kalau kamu datang ke Samsat Manokwari, Samsat Manokwari Selatan, Samsat Bintuni, Samsat Kaimana, Samsat Wondama, dan Samsat Fakfak, yang kamu bayar hanya pajak kendaraan bermotor saja. Dendanya kamu tidak bayar. Terus, kalau kamu mau balik nama, yang kamu bayar hanya STNK, BPKB, dan cetak plat kendaraan saja. Sedangkan bea balik namanya tidak bayar sama sekali. Ingat, program ini hanya berlaku sampai dengan 31 Oktober 2024. Kamu rugi kalau kamu tidak manfaatkan kesempatan baik ini. Ayo, tempo, kamu gas ke kantor Samsat terdekat. Bayar kampu pajak dan balik nama kendaraan. Kamu taruh kosong kalau kamu taat bayar pajak. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Bawaslu Kabupaten Manokwari akan tegak lurus dalam mengawal proses pemilihan kepala daerah serta sengketa pilkada yang terjadi di Kabupaten Manokwari. Hal tersebut disampaikan Samsudin Reniwat, Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, usai memimpin musyawarah tertutup antar kuasa hukum Boneftar Edi Waluyo dan juga pihak KPU Kabupaten Manokwari. Dirinya komitmen dalam mengawal proses pemilihan kepala daerah dan juga sengketa, Bawaslu Kabupaten Manokwari akan tetap bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai peraturan pemerintah. Samsudin Reniwat, Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, mengatakan Bawaslu Kabupaten Manokwari bekerja sesuai dengan regulasi yang ada dan keputusan yang akan diambil Bawaslu tetap akan netral. Dirinya menambahkan, Bawaslu Kabupaten Manokwari akan tetap tegak lurus karena keputusan yang akan dikeluarkan akan berkonsultasi dengan Bawaslu RI dan juga Bawaslu Provinsi, sehingga keputusan memiliki kedudukan hukum yang kuat. Ini tetap kita mengacu pada aturan. Tentu kita bekerja sesuai dengan regulasi aturan yang ada, termasuk soal yang tadi saya sebutkan Perbawaslu 2/2020 tentang penyelesaian sengketa itu. Kita akan berpatokan dari situ. Yang pertama adalah yang kita cermati adalah soal syarat material, syarat formil itu harus terpenuhi dulu. Kemudian apapun keputusannya tetap kita akan melihat soal pemeriksaan dan juga jawaban. Ini kan kita akan lihat jawaban pihak terkait, jawaban dari pihak terkait, kemudian jawaban termohon. Itu seperti apa terhadap permohonan yang dilakukan, dan kita prinsipnya akan tidak berpihak dan tetap netral berdasarkan nanti keputusan yang nanti kita ambil
akan kita putuskan seperti itu. Bawaslu juga tidak terpengaruh dengan tekanan pihak manapun. Tidak ada. Saat ini kalau kita tetap tegak lurus, prinsipnya kami di Bawaslu tetap tegak lurus atas apa yang nanti kita putuskan ke depan. Karena kita tetap berkonsultasi juga, komunikasi dengan kami punya pimpinan provinsi, itu ada, kita akan ini. Bahkan juga dari sini Bawaslu RI juga ada sampaikan sini, ada tim ahli datang ke Manokwari, kita akan berkoordinasi. Jadi putusan itu, nanti putusan yang kita keluarkan itu kita akan berkonsultasi dan komunikasi semua. Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi kita lakukan, sehingga kemudian keputusan yang kita keluarkan adalah keputusan yang betul-betul punya kedudukan hukum yang kuat. Samsudin Renuat komitmen sengketa pilkada di Kabupaten Manokwari akan dikawal untuk menciptakan jalannya demokrasi politik yang lebih baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, PJ Gubernur Papua Barat terima piala apresiasi daerah peduli pengendali inflasi yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada HUT Kompas ke-13 tahun di Jakarta. Penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Randes Alibaham Temong Mere menghadiri momen istimewa peringati Hari Ulang Tahun ke-13 Media Nasional Kompas TV. Papua Barat juga menjadi salah satu provinsi yang memiliki penilaian positif dan mendapatkan Piala Apresiasi kategori Daerah Peduli Pengendalian Inflasi Rabu 11 September 2024 malam. Saat diwawancarai, penjabat Gubernur Alibaham Temong Mere mengaku sangat berbangga dan bersyukur pasalnya terpilih sebagai keterwakilan level pemerintah provinsi untuk menyampaikan capaian dan inovasi. Dijelaskan sejak memimpin awal November 2023 lalu, terpantau angka inflasi Papua Barat tinggi sehingga diperlukan upaya pengendalian yang terstruktur. Ia juga menegaskan bahwa selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah tetap loyal menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri atas instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Diuraikan penjabat gubernur bahwa inovasi yang digagas melalui gerakan 5B, yakni bangga menanam, bangga menjual, bangga membeli, bangga masak, dan bangga makan. Selain itu, yang diarahkan level nasional, One Day No Rice. Dan dirinya telah mencanangkan dengan versi berbeda, Today No Rice, berlaku pada Senin dan Kamis telah berjalan mulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam satu hati, satu saudara di bawah naungan Rumah Kaki Seribu di Papua Barat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersyukur dan berbangga sekali malam ini saya sebagai penjabat Gubernur Papua Barat terpilih untuk berdiri di sini sebagai keterwakilan dari pilihan terhadap pemerintah provinsi di Indonesia pada acara 13 tahun Kompas TV. Perlu kami jelaskan bahwa di awal kami menjadi penjabat gubernur pada bulan November tahun 2023, keadaan inflasi kita tinggi dan tentu ada upaya-upaya untuk bagaimana mengendalikan inflasi itu. Dan tentunya di bawah arahan Bapak Menteri Dalam Negeri atas nama Bapak Presiden, kami melakukan langkah-langkah konkret untuk bagaimana bisa mengendalikan inflasi itu. Antara lain yang kami canangkan adalah terkait dengan B5, bangga menanam, bangga menjual, bangga membeli, bangga memasak, dan bangga makan. Ya, karena memang kami ingin agar proses dari hulu sampai dengan dihilir di pasar itu terjadi proses perputaran ekonomi. Dengan demikian masyarakat kecil itu bisa memiliki daya beli, ya. Sehingga alhamdulillah pada tahun 2024 pada bulan Juni angka inflasi kita turun, ya. Turun seperti apa yang tadi di bawah 3%. Piala apresiasi diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Papua Barat, Riau, dan Provinsi Sulawesi Barat. Goresan prestasi ini bakal menjadi motivasi dan semangat tersendiri, lebih memberikan terobosan serta pelayanan maksimal demi kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Tim Liputan, TVRI Papua Barat. Saudara,
Kepedulian dan komitmen terhadap Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menjadi fokus utama kegiatan transformasi digital organisasi, penguatan program mandatori melalui optimalisasi tugas dan fungsi, perlengkapan bagi PGRI yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Transformasi digital dalam semua aspek pendidikan menjadi tuntutan mutlak. Dari PGRI berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam perubahan tersebut. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi profesi yang tersebar di Indonesia selalu berupaya untuk membangun potensi dan kompetensi para guru. Hal ini sangat penting dilakukan oleh organisasi sekelas PGRI agar para guru tetap menjadikannya sebagai tempat untuk bernaung dan mengembangkan diri. Seperti yang dilakukan PGRI Papua Barat dan Papua Barat Daya pada kegiatan transformasi digital, organisasi penguatan program mandatori melalui optimalisasi tugas dan fungsi perlengkapan. Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Abdul Fattah mengatakan, di tahun 2024, hampir sebagian besar Dinas Pendidikan telah membantu organisasi guru. Yang berada di bawah naungan PGRI, semua kabupaten kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat terbantu dengan anggaran yang terbatas. Keperluan atau anggaran yang dibutuhkan oleh organisasi atau profesi guru atau PGRI, tetapi itulah keterbatasan anggaran yang ada pada kami. Kami tahun anggaran 2024 ini, ya saya juga baru masuk di Dinas Pendidikan tahun 2023, ya pada bulan Maret tanggal 30 saya dilantik pada tanggal 14. Saya sudah tidak bisa mengalokasikan anggaran lagi untuk PGRI, tetapi tahun 2024 hampir sebagian besar daripada organisasi guru ini kami bantu, baik dari PGRI walaupun angkanya tidak terlalu besar. Ya, kami kemarin minta maaf kalau kami sebut angka itu, kami hanya bantu 300 juta. Ya. Ini angka yang sangat tidak cukup. Jika kita melihat program-program daripada PGRI itu, ya, tentunya PGRI ini kan sebagai ujung tombak, ya, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, yaitu melalui program-program, ya, sebagai mitra kami di. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI, Sumardiansyah mengatakan, pentingnya workshop ini dilaksanakan untuk memperkuat wawasan dan kompetensi organisasi para anggota. Bagaimana para guru bisa memiliki skill tentang transformasi digitalisasi dan praktek pendidikan, serta menjalankan praktek pengelolaan anggaran secara transparan. Jadi penting sebab kita memperkuat wawasan dan kompetensi keorganisasian para anggota. Dalam hal ini yang menjadi fokus perhatian adalah bagaimana para anggota pengurus PGRI bisa memiliki skill tentang transformasi digital, digitalisasi dalam manajemen organisasi ataupun dalam praktek pendidikan. Lalu bagaimana para pengurus dan juga anggota organisasi bisa menjalankan praktek pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Lalu mempersiapkan perangkat organisasi seperti misalkan asosiasi profesi kalian sejenis APKS untuk mereka yang ingin terlibat dalam pengembangan kompetensi guru berbasis mata pelajaran dan keahlian. Lalu kaitannya dengan perlindungan guru, kita berharap juga dibentuk LKBH, lembaga konsultasi bantuan hukum, lalu terkait penegakan kode etik ada Dewan Kehormatan Guru, dan juga keterwakilan perempuan ada Perempuan PGRI, dan untuk pengembangan transformasi digital ada PSLCC. PSLCC itu PGRI Smart Center and Character Learning, seperti itu. Jadi memang momen ini penting sekali untuk membangun kapasitas anggota dan pengurus organisasi PGRI terutama yang ada di tingkat daerah di Papua Barat dan Papua Barat. Workshop Transformasi Digital PGRI yang berlangsung Rabu 11 September 2024 hingga berakhir pada 14 September di salah satu hotel dalam kota Manokwari dibuka langsung Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Abdul Fattah. Nyatalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara,
Pemekaran kampung murni merupakan aspirasi dari rakyat. Oleh sebab itu, aspirasi dari warga yang akan mencalonkan diri sebagai kepala kampung tidak boleh ada muatan politik maupun perintah dari kepala daerah dan dinas terkait. Hal tersebut merupakan pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Fakfak, Umar Al-Hamid, dalam sambutannya di depan Bupati Fakfak dan para undangan dan masyarakat kampung persiapan Tanama Tuare. Terkait dengan pemekaran kampung, belum pernah ada perintah Bupati dan murni aspirasi, ada beda prosedur dan persyaratan pemekaran kampung antara aturan yang lampau dan aturan sekarang yang prosedurnya panjang. Politik. Sesungguhnya saya menyatakan secara pribadi gitu ya, dan kemudian secara kedinasan. Kami DPMK adalah OPD teknis yang menangani pemekaran dan pemilihan kepala kampung. Terkait dengan pemekaran kampung ini, sepanjang saya bersama-sama dengan Pak Untung, tidak pernah satupun Pak Untung perintahkan saya untuk segera lakukan pemekaran, tidak. Dan pemekaran ini sebenarnya muncul karena aspirasi dari masyarakat saja. Kalau kemudian lawan bicara begini, Bapak Ibu sekalian, pemekaran yang dulu memang berbeda dengan pemekaran yang sekarang. Kalau pemekaran yang dulu itu kita hanya melewati 5 tahapan saja. Aspirasi, rekomendasi bupati, rekomendasi gubernur, kemudian nanti ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri, keluarlah kodi kampung. Dasar kodi kampung itu, kemudian pemerintah daerah bersama-sama eksekutif, bersama-sama dengan legislatif, kemudian mengeluarkan peraturan daerah berkaitan dengan kampung definitif. Tapi untuk tahun 2024 ini, sesuai dengan Permendagri nomor 1 2017, dan kemudian kita punya perda juga sudah cukup lama. Perda kita adalah perda nomor 5 tahun 2021 terkait dengan penataan kampung. Prosedurnya panjang, Bapak Ibu sekalian. Lebih lanjut jelas Umar Al-Hamid, ada sekitar 13 persyaratan untuk mencapai kampung yang definitif. Syarat awal yang kelima pertama, minimal kampung yang telah berusia minimal 5 tahun. Jumlah penduduk 100 kepala keluarga dan minimal 500 jiwa. Dan rata-rata calon kampung yang diusulkan telah memenuhi syarat. Ke Biro Tata Pemerintahan. Berkaitan dengan apa itu Bapak Ibu semua? Berkaitan dengan persyaratan pemekaran kampung. Kalau di undang-undang yang lama itu hanya ada 5 saja persyaratan. Tetapi di undang-undang ini, termasuk di Permendagri 1 2017 ini, ada sekitar 13 persyaratan yang harus dipenuhi untuk kemudian nanti bisa dijadikan kampung definitif. 5 persyaratan sudah selesai Bapak Ibu. 5 persyaratan yang kemudian melahirkan Perbup ini. Yang pertama itu adalah surat keputusan kepala kampung untuk memberikan dukungan. Kemudian yang kedua adalah berita acara musyawarah kampung. Yang ketiga itu adalah peta kampung. Yang keempat itu adalah ketentuan bagi kampung-kampung yang nanti akan mekar, itu adalah kampung-kampung yang telah berusia minimal 5 tahun. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya itu adalah berkaitan dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk sesuai dengan Permendagri 1 itu adalah jumlah KK 100, kemudian jumlah jiwanya adalah 500. Dan itu sepertinya kampung Sekeru Tuare sama Tanama Tuare sama Selobar Raya sudah memenuhi jumlah penduduk. Sementara itu, sesuai pantauan tim liputan, jalannya peresmian kampung persiapan di distrik Pariwari selalu didahului dengan penyerahan surat keputusan Bupati Fakfak, dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama. Untuk diketahui dari 54 kampung persiapan yang diusulkan, ada Kampung Persiapan Jakarta, terbias dari akronim Kompleks Jalan Kaupartutin Atas yang disingkat Jakarta. Frans Tamaela, TVRI Papua Barat, melaporkan. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI Cabang Manokwari, Papua Barat periode 2023-2026 resmi dilantik oleh pengurus pusat ISEI secara virtual yang berlangsung Rabu 11 September 2024 kemarin di salah satu hotel dalam kota Manokwari. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI merupakan organisasi profesi yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, eksekutif, legislatif, pengusaha, bahkan pelaku-pelaku ekonomi yang akan berkolaborasi dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.
Dr. Victor Rumere dalam arahannya mengatakan bahwa ISEI hadir untuk dapat berkontribusi membantu pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari berbagai regulasi. Berikutnya saya berpesan bahwa ISEI ini bukan suatu lembaga yang ini organisasi profesional ya. Jadi Bapak Ibu kita hadir di sini, kita berharap kita juga bisa berkontribusi membantu pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari berbagai regulasi. Jadi kemudian yang kedua, supaya regulasi itu bisa berkualitas, maka kita akan mengadakan berbagai forum. Saya pikir forum itu akan dilakukan melalui hal-hal yang lebih spesifik. Ada teman-teman yang sudah kita distribusi berdasarkan bidang, mudah-mudahan bidang-bidang itu kreatif untuk mencari isu dan kita bisa berperan untuk memberikan kontribusi ke depan. Sementara itu, Dewan Penasehat ISEI Norman Tambunan, yang juga merupakan anggota legislatif yang tergabung dalam ISEI Papua Barat, menyampaikan bahwa perlu adanya kontribusi untuk pembangunan ekonomi. Kita sendiri bisa melihat bahwa ekonomi kita pada saat ini lagi dalam posisi yang menurut saya kurang baik-baik saja. Para pelaku ekonomi yang sekarang carut marut lagi merasakan ekonomi tidak bergerak dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ini perlu kontribusi besar daripada Bapak Ibu sebagai bisa dibilang juga ahli-ahli ekonomi. Alumni ekonomi itu kan berarti ahli-ahli ekonomi. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Bidang 1 Organisasi dan Pendanaan ISEI Papua Barat, Richard Alphonse, bahwa ISEI hadir untuk membantu pemerintah daerah. ISEI dan lain-lain sangat dibutuhkan untuk kita membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat ini. Supaya tadi tujuan kita berbangsa dan bernegara menuju masyarakat adil dan makmur sejahtera dan lain-lain itu bisa tercapai dengan baik. Nah, dari sisi eksekutif, walaupun anggota ISEI juga, saya berharap kita bisa berkontribusi untuk ini baik. Di sini ada dari sisi politis, legislatif, kemudian eksekutif, tapi juga ada praktisi. Mari kita bersinergi bersama, ada akademisi juga yang. Pasca pelantikan pengurus ISEI, ada beberapa program-program yang akan direncanakan ke depannya yang melibatkan alumni-alumni ekonomi yang sudah berprofesi di bidangnya masing-masing. Dan ke depannya, ISEI akan berkolaborasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan program dalam rangka mensupport berbagai pihak terutama pemerintah. Pelantikan pengurus ISEI berlangsung secara virtual di salah satu hotel di Manokwari yang dihadiri oleh pengurus ISEI Cabang Manokwari Koordinator Papua Barat. Maria Talim Bekas, TVRI Papua Barat, melaporkan. ISEI ada punya lambang kah ISEI? Sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 13 September 2024. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Enes Wihiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.